أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, meskipun kondisi kita sebelumnya di luar sana diguyur hujan, alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita masih bisa hadir untuk bersama-sama saling mengingatkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Dan itulah diantara hikmah dalam surah Al-Asr, bahwa diantara tanda orang-orang yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan beriman di sini maksudnya adalah orang-orang, diantaranya adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Karena seseorang tidak akan bisa beriman kecuali dia berilmu. Wa amilus shalihat, kemudian yang kedua dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wa tawasaw bil haqqi. Setelah dia berilmu, kemudian mengamalkan, kemudian wa tawasaw bil haqq, kemudian dia menyampaikan atau mendakwakan ilmu yang dia dapatkan tersebut. Kemudian terakhir wa tawasaw bis sabr, kemudian dia bersabar di atas dakwah yang dia lakukan. Bahkan para ulama menambahkan bahwa bersabar itu bukan hanya pada saat berdakwah, tapi mulai dari kita menuntut ilmu kita bersabar. Kemudian bersabar mengamalkan ilmu, dan seterusnya. Nah, termasuk di malam hari ini, jika kita tidak bersabar, mungkin kita tidak akan hadir di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah dan bersabar dalam menuntut ilmu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir isti'azah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dari syaitan yaitu senantiasa memberikan permusuhan kepada manusia, sehingga kita pun tidak boleh terlepas dari senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya permusuhan syaitan, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Rasulullah SAW bersabda bahwa iblis itu membangun
atau meletakkan singgasananya alal ma, di atas air, ya. Namun kita tidak tahu, ya, air yang mana, ya. Namun ya dalam hadis dikatakan bahwa iblis itu meletakkan atau membangun singgasananya itu di atas air, ya. Itu iblis nenek moyangnya jin atau syaitan, ya, sebagaimana Adam adalah nenek moyangnya manusia. Kemudian ya, thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis, ya, mengutus pasukan-pasukannya, ya, untuk menggoda manusia, ya. Mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia, ya, untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa atau maksiat, ya, atau mencari teman, ya, yang akan menemani mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'adnahum minhu a'zamu fitnah. Maka di antara tentara-tentara tersebut yang paling dekat kedudukannya terhadap iblis sebagai rajanya, yaitu a'zamu fitnah, yaitu dari tentaranya ini yang bisa memberikan godaan atau ujian atau gangguan yang besar kepada manusia, sehingga manusia itu bisa jatuh ke dalam maksiat, sehingga manusia bisa melakukan dosa yang besar. Jadi siapa di antara tentara iblis itu yang bisa memberikan ujian yang besar, fitnah, ya, ujian sehingga manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa yang besar, maka itulah tentara iblis yang akan dekat dengan iblis, dekat kedudukannya dengan iblis. Seperti itu. Yaji'u ahaduhum yaqul fa'altu kaza wa kaza. Kemudian salah satu tentara dari iblis itu datang, kemudian mengatakan kepada iblis, fa'altu kaza wa kaza. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah menggoda si fulan, sehingga dia jatuh pada maksiat. Ya. Tsumma yaqul, ya, ma sana'ta syai'an. Akan tetapi iblis mengatakan, belum. Kamu belum melakukan sesuatu. Kamu belum melakukan apa-apa. Ya. Fayaqul, ya. Qala, ya. Tsumma yaji'u ahaduhum. Ya. Fayaqul, ya. Kemudian setelah itu datang lagi salah satu tentara iblis, datang menghadap. Fayaqul, ya, ma taraktuhu, ya. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya. Sungguh saya telah menggoda manusia, menjatuhkannya dalam maksiat, dan saya tidak meninggalkannya hingga ia bisa berpisah dari istrinya. Maksudnya seorang suami berhasil dipisahkan dari istrinya, ya. Itu yang dia lakukan, ya. Dia melaporkan kepada rajanya itu, ya. Ma taraktuhu, saya tidak meninggalkannya sehingga saya berhasil membuat dia bisa berpisah dari istrinya, ya, berpisah antara suami dan istrinya. Barulah iblis mengatakan, ya, iblis mendekati tentaranya tersebut, ni'ma ant. Ini baru tentara saya, ya. Ini prestasi yang besar. Ini baru tentara saya yang bisa dekat dengan saya, ya. Rawahu Muslim. Ya. Ternyata jamaah sekalian, prestasi terbesar syaitan adalah ketika dia bisa, ya, menggoda manusia. Di antaranya adalah ketika bisa menghancurkan sebuah keluarga atau memisahkan antara suami dan istri. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya, ya, kita senantiasa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, termasuk menjaga keluarga kita. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, terakhir kita telah membahas, ya, makna perkata dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim terdiri dari 6 kata, ya. A'udzu, kemudian bi, Allah lafzul jalalah, min, asyaiton ar-rajim, ya. Ada 6 kata. A'udzu, ya, ya, maknanya adalah, ya, banyak, ya, yang kita sampaikan sebelumnya, ya.
bisa bermakna a'tasimu, ya, yaitu memohon pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa bermakna altaji'u, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa bermakna ataharrazu billah, yang bermakna penjagaan, memohon penjagaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa bermakna ata'allaku, bermakna saya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bisa juga bermakna, ya, memohon, ya, agar kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, ya. Jadi a'udzu, ya, menunjukkan bahwa kelemahan diri manusia sehingga dia benar-benar butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlindungan yang sempurna, ya. Kita mengatakan a'udzu menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita manusia sehingga kita butuh perlindungan, penjagaan, ya, pemeliharaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, selanjutnya a'udzu kemudian bi artinya dengan, ya. Ulama mengatakan juga ba al-isti'anah sama dengan ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Ba yang menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga Allah lafzul jalalah, ya, maknanya adalah Allah, ya, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi, bukan selainnya. Itu makna Allah lafzul jalalah. Kemudian a'udzu bi Allah min artinya dari. Min ini menunjukkan mulainya kita memohon pertolongan dari, ya, dari. Min dari, ya. Ini awal, ya. Awalnya kita memohon pertolongan. Dari siapa? Dari asyaitan, dari syaitan. Min dari, kemudian asyaitan, ya. Ini pembahasan terakhir kita, syaitan. Mana asyaitan, ya. Syaitan sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, syaitan, ya, ma'khudun inda jumhuri ahli lughah wa muhaqqiqihim min syatona, ya. Asyaitan berasal dari kata syatona, shin ta nun, syatona. Syatona yang artinya ba'uda, yang artinya jauh, ya. Syatona artinya jauh, ya. Makanya dalam bahasa Arab sumur itu, ya, sumur bahasa Arabnya adalah bi'run. Bi'run itu dikatakan syatunun, bi'run syatunun, al-bi'ru asyatun, ya. Al-bi'ru syatunun. Sumur itu jauh, maksudnya adalah dalam. Nah, itu maksudnya. Ya, makanya dalam bahasa Arab sumur itu dikatakan syaitan atau syatun karena jauhnya apa dalamnya, ya, dasar dari sumur tersebut. Kemudian jamaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Wasyaitanu ala wazni fi'al lidilala ala annahu balagha al-ghayah fil bu'di. Nah, ini, ya. Syaitan itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berasal dari kata syatona. Syatona berubah menjadi syaitan yang menunjukkan makna apa? Balagha al-ghaya fil budi, puncaknya kejauhan. Ya, sama dengan, ya, pembahasan kita sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu berasal dari kata rahmah. Rahmah itu artinya adalah kasih sayang. Kemudian rahmah ini berubah menjadi Rahman. Rahman menjadi puncaknya kasih sayang. Tidak ada lagi yang bisa menandingi Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya kasih sayang. Tidak ada lagi yang melebihi, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya berubah menjadi Rahman. Yang tadinya Rahmah menjadi Rahman. Sama dengan ini. Syatona artinya jauh, berubah menjadi syaitan. Maknanya menjadi puncaknya kejauhan. Paling jauh. Jadi tidak ada lagi yang melampaui jauhnya syaitan. Maksudnya jauh apa? Jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya.
Jadi kalau dituliskan, ya, jadi sama dengan sebelumnya ya. Misalnya, ya, Rohma menjadi Rohman. Ya, ini Rohma itu menjadi Rohman. Ya. Aslinya Rohman itu tulisannya adalah ada alifnya ya setelah mim. Rohman. Nah, seperti itu, ada alifnya. Namun dalam mushaf ditulis mim sama nun disambung Rohmanu, tapi harokatnya menjadi, ya, ada harokatnya menjadi apa? Ya, seperti ini ya. Harokatnya jadi berdiri. Ya. Tapi aslinya tulisannya itu seperti ini. Ada alif setelah mim. Rohman, seperti itu. Namun dalam penulisannya di mushaf disambung mim nun disambung, tetapi ada harokatnya berdiri seperti itu. Aslinya seperti itu. Nah, sama dengan syaitan. Ya. Kalau rahmah artinya kasih sayang, Rohmanu menjadi puncaknya kasih sayang. Tidak ada lagi yang menandingi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pun syaitan. Syaitan berasal dari kata ya, syatona. Menjadi, ya, syaitan, ya, puncaknya kejauhan, paling jauh. Tidak ada lagi yang melampaui jauhnya syaitan. Bahwa syaitan itu sangat jauh dari rahmatnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan sudah tidak akan lagi mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nanti. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya, ya, syaitan, ya, dalam lafaz a'udzu billahi minasyaithanir rajim, ya. Asy-syaitan di situ diawali dengan huruf alif lam, asy-syaitan, ya. Yang asalnya adalah syaitan, ya. Jadi dalam bahasa Arab jamaah sekalian, semua kata aslinya itu tidak ada al di hadapannya, ya. Tidak ada al, tidak didahului dengan al. Aslinya seperti itu setiap kata, ya. Sama dengan syaitan. Ya. Aslinya seperti ini. Semua kata dalam bahasa Arab itu tidak diawali dengan al, ya. Kemudian ditambahkan al akan menambahkan makna baru. Seperti itu. Syaitan menjadi, kemudian ditambah al di hadapannya dalam menjadi asy-syaitan. Apa maknanya jemaah sekalian penambahan al menjadi asy-syaitan? Tadinya syaitan artinya jauh, ya, sangat jauh, ya. Al fi asy-syaitan lil jins. Penambahan al dalam kata syaitan akan memberikan makna jenis. Maksudnya jenis bahwa syaitan di sini mencakup semua jenis makhluk, ya, semua jenis makhluk, ya. Fahuwa yashmulu kulla, ya, mutamarridin atin khariji anit ta'ah minal jinni wal ins wad dawabbi wa kulli syai'in. Jadi syaitan di sini jamaah sekalian dengan, ya, awalnya syaitan kemudian ditambahkan al di depannya menjadi asy-syaitan, sehingga asy-syaitan yang dimaksud di sini akan mencakup semua jenis makhluk, ya. Sehingga asy-syaitan bisa saja dari kalangan jin, kemudian dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan hewan pun seperti itu. Nanti akan dijelaskan ada hadisnya, ya. Ya. Dikatakan bahwa fahuwa yashmulu, maka syaitan itu mencakup semua jenis ketika dia memiliki sifat apa? Sifat mutamarridun, pendurhaka. Ketika dia memiliki sifat pendurhaka, mutamarridun, penentang. Kemudian atin, yaitu angkuh atau kurang ajar. Kemudian kharijun anit ta'ah, kemudian dia keluar dari ketaatan, ya. Ketika dia memiliki sifat-sifat ini,
pendurhaka, penentang, angkuh, kemudian keluar dari ketaatan, maka dia dinamakan syaitan. Maka dia dinamakan syaitan. Baik itu dia dari manusia, ketika manusia tersebut dia memiliki sifat durhaka, penentang, angkuh, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki sifat syaitan, ya. Begitupun dia dengan jin. Begitupun juga dengan yang lainnya, bahkan hewan sekalipun, ya, ataupun yang lainnya. Wa kullu syai, seperti itu, ya. Itu dengan penambahan al di awal kata syaitan. Syaitan menjadi asy-syaitan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walihadza ya jama'a fi qoulihi ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, saya memohon perlindungan kepadamu, min hamazati, dari godaan asyayatin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan satu syaitan. Asyaitan itu satu syaitan. Tapi di sini disebutkan asyayatin. Banyak syaitan. Bahwa menunjukkan bahwa syaitan itu bukan hanya satu, bukan hanya dari satu jenis saja, dari semua jenis, baik itu manusia, hewan atau jin. Ketika dia memiliki sifat yang kita sebutkan tadi, pendurhaka, penentang, ya, angkuh, ya, dan semuanya ya sifat-sifat yang buruk, maka ya dikatakan syaitan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwasy syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ja'alna, oleh karena itu kami menjadikan likulli nabiyyin aduwwa, kami menjadikan setiap nabi itu aduwwa, ada musuhnya. Ya, setiap nabi pasti ada musuhnya. Ya, itu sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Aduwwa dari apa? Syayatinal insi wal jinni, yaitu syaitan dari kalangan al-ins, dari kalangan manusia, ya, wal jin, dan dari kalangan jin, ya. Jadi syaitan itu tidak terbatas hanya pada jin, tapi pada manusia juga. Ya, yuhi ba'dhum ila ba'd, yang saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya. Atau dalam firman lain, ya, dalam surah yang masyhur yang semuanya kita hafal, dalam surah An-Nas, ya, ul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Di sini ya syaitan, ya, al-waswas, ya, yang sifatnya al-waswas dan al-khannas. Ini diantara sifat syaitan, ya. Waswas yang membisikkan ke dalam dada manusia, wal khannas yang bersembunyi. Kemudian ya, di sini dikatakan dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini dalil bahwa syaitan itu bisa dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kemudian ya, wa yakunu minal hayawanat kama jaa fi hadis Abdullah bin Samit, ya, Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa ya syaitan itu bisa juga dari kalangan hewan, ya. Sebagaimana hadis, ya, Abdullah bin Samit Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'us salata al-himaru
wal mar'atu wal kalbul aswad. Rasulullah SAW bersabda, ya, idza qama ahadukum yusalli, jika salah seorang di antara kalian bangun untuk melaksanakan salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, maka dia dikatakan, ya, memiliki sitar. Sitar itu atau sutrah, pembatas, ya, pembatas di hadapan kita pada saat salat. Dia dikatakan memiliki pembatas jika di hadapannya itu ada benda ukurannya itu seperti, ya, setinggi pelana unta. Ya, pelana unta itu adalah tempat duduk, ya, tempat duduk penunggang, ya, penunggang unta. Ya, ukurannya itu minimal seperti itu ukurannya. Ukuran sutrah itu, pembatas itu minimal setinggi pelana unta. Maka sudah dikatakan bahwa orang tersebut sholat dengan menggunakan sutrah, pembatas di hadapannya. Seperti itu. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, jika di hadapannya itu tidak ada sutrah tadi, minimal setinggi, ya, pelana unta, fa innahu yaqta'us sholata al-himaru wal mar'atu wal kalbu aswad. Nah, jika tidak ada sutra di hadapannya, maka bisa jadi salatnya akan terpotong, ya, terpotong. Atau ada yang ulama mengatakan bahwa salatnya akan batal, atau salatnya akan tidak sempurna. Ketika apa? Ketika di hadapannya lewat apa? Lewat al-himar, ya. Apa al-himar? Keledai. Al-mar'atu, atau seorang perempuan yang sudah balik, ya, atau al-kalbul aswad, atau anjing hitam. Ya. Ini tiga yang dikatakan bisa memotong solat ketika melewati, ya, orang yang solat yang tidak menggunakan sitar tadi, atau sutrah penghalang. Ya. Namun di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya mengurangi kesempurnaan solat, ada yang mengatakan membatalkan solat, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, qultu, kemudian, ya, aku berkata kepada Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, ya, ma balul kalbil aswadi, ya, minal kalbil ahmari, ya, minal kalbil asfari. Memangnya apa bedanya? Apa bedanya, ya, anjing hitam, kemudian anjing merah maupun anjing yang kuning? Kenapa di dalam hadis ini hanya dikatakan anjing hitam? Kenapa tidak dikatakan anjing saja? Memangnya ada bedanya anjing hitam atau anjing merah atau anjing kuning? Kemudian belum menjawab, ya. Pada saat itu saya juga bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Sa'altu Rasulullah SAW kama sa'altani. Saya juga pada saat itu bertanya apa yang kamu tanyakan. Ya. Memang apa bedanya ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, al-kalbul aswadu syaitan. Ya. Belum menjawab bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa hewan pun, ya, bisa dikatakan syaitan. Seperti itu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam, ya, riwayat yang lain diriwayatkan bahwa dari sahabat Zaid bin Aslam, ya, an Zaid ibni Aslam an abihi anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu rakiba barzunan faja'ala, ya, yatabakhtar bihi faja'ala yadribuhu, ya, fala yazdadu illa tabakhturan fanazala anhu wa qala ma hamaltumuni illa ala syaitan ma nazaltu minhu hatta ankartu nafsi. Bahwa dari sahabat Zaid bin Aslam, ya, dari bapaknya, bahwa beliau pernah melihat, ya, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu, ya, beliau, ya, mengendarai kuda, ya, namanya kuda barzunan namanya. Faja'ala yatabakhtar bihi. Ya. Kemudian, ya, ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengendarai kuda tersebut, ya, ya, ternyata kuda tersebut berjalan dengan, ya, berjalan dengan sombong, angkuh, ya, kuda tersebut, ya.
Faja'ala yadribuhu, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu memukul kuda tersebut ya, supaya jalannya itu, cara jalannya berubah. Ya, seperti itu, dipukul. Ya. Faja'ala yadribuhu. Ya. Fala yazdadu ya illa tabakhduran. Dan justru ya, ternyata setelah semakin dipukul justru ya, cara jalannya semakin angkuh, seperti itu ya. Fala yazdadu illa tabahdura, justru semakin bertambah ya, justru semakin bertambah. Fanazala anhu, akhirnya Umar pun turun dari kuda tersebut ya, karena ternyata cara berjalannya tidak berubah. Wa qala ma hamaltumuni illa ala syaitan, sungguh kalian tidak memberikan saya kuda ini melainkan kuda ini adalah syaitan ya. Karena sifatnya seperti sifatnya yang angkuh, sehingga Umar mengatakannya kuda ini syaitan, seperti itu ya. Ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi, dan saya tidak turun darinya sehingga saya mengingkari diri saya. Betul. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ya, bisa disimpulkan tadi bahwa syaitan itu adalah segala sesuatu yang ketika dia memiliki sifat apa? Sifat ya membantah ya, angkuh, sombong, keluar dari ketaatan ya. Dan juga dikatakan wa innama summiyal mutamarridu ya min kulli syai'in syaitanan al mufaraqatuhu li bani jinsihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa sifatihi wa tiba'ahu wa tiba'ihi wa muba'adatihi lahum wa bisababi fisqihi wa bu'dihi anil haqqi wal hadi wal khairi wa ani rahmatillahi ta'ala. Dan tidaklah segala sesuatu itu ya, segala sesuatu ya jenis yang membangkang dikatakan syaitan karena dia telah menyelisihi sifat dari jenisnya ya. Ketika dia menyelisihi dari sifat jenisnya, maksudnya sifat umum dari jenisnya ya, sifat umum manusia fitrahnya adalah baik. Ketika dia sudah menyelisihi sifat umum dari jenisnya tersebut, maka dia pun disebut syaitan ya. Ya, menyelisih akhlaknya, perbuatannya, sifatnya, wataknya, kemudian ya berbeda dengan mereka ya, disebabkan karena kefasikan dan jauhnya mereka dari kebaikan dan hidayah, kemudian jauhnya mereka dari kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan syaitan ya. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi itulah pengertian dari syaitan ya. Syaitan itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncaknya kejauhan. Tidak ada lagi yang melampaui jauhnya kejauhan syaitan ya. Karena sifatnya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asyaitan ya. A'udzu bi Allah min asyaitan. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yaitu ar-rajim ya, ar-rajim. Ar-rajim kalau dalam mushaf ya diterjemahkan dengan apa? Ar-rajim dalam mushaf yang kita baca. Dalam mushaf itu diterjemahkan dengan terkutuk ya. Ar-rajim ya, terkutuk ya. Adapun ar-rajim ya, apa makna ya? Makna atau hakikat makna dari ar-rajim. Ar-rajim fa'ilun bimakna maf'ulun ay marjumun ya. Ar-rajim ya aslinya adalah marjumun ya. Apa itu marjumun ya? Ma'khuzun minar rajmi ya. Diambil dari kata ar-rajmi, ar-rajmu wa huwa ar-ramyu ya, ar-ramyu ya. Ini asal katanya. Rajim, ar-rajmu ya. Ini supaya kita tahu. Jadi pentingnya mengetahui makna sebuah kata secara bahasa itu supaya kita bisa paham makna yang sebenarnya ya, seperti itu. Rajim ya. Rajim itu maknanya adalah marjum ya, aslinya marjum. Rajim, marjum. Marjumun berasal dari kata rajmun. Rajmun.
Kemudian rajmun ini ya artinya adalah ramyu. Ramyun. Apa itu ramyun jamaah sekalian? Ya. Ramyun itu artinya lemparan. Lemparan. Ya. Ramyun, rajm ya. Rajmun ya. Jadi rajimun berasal rajimun maknanya adalah marjumun. Marjumun itu asal katanya adalah rajmun. Rajmun itu artinya adalah ramyu, lemparan. Makanya jamaah sekalian, ya, pezina muhsan, pezina yang sudah menikah, apa hukumannya? Istilahnya apa? Dirajam. Dirajam itu di apa? Dilempar dengan batu. Nah, itu maksudnya. Jadi rajmun, ya, maknanya adalah lemparan. Ya, lemparan, rajmun. Ya. Maknanya adalah lemparan. Sehingga rajim, apa artinya rajim? Rajim artinya adalah marjumun, yaitu yang dilempar. Ya, maf'ul ya. Kok dalam bahasa Arab itu maf'ul namanya. Apa itu maf'ul? Maf'ul itu adalah objek artinya yang dikenai pekerjaan, yang menjadi penderita. Jadi rajim artinya yang dilempar. Jadi syaitan itu adalah yang dilempar. Dia itu dilempar, syaitan itu. Syaitan. Rajimun itu asli maknanya. Rajimun itu adalah yang dilempar. Jadi syaitan itu adalah dilempar. Seperti itu maknanya, ya. Ma'khuzun minar rajmi. Dia diambil dari kata rajm, ya, rajmun. Rajmun itu artinya ramyu, lemparan, ya. Wa huwa ramyu bi fi'lin aw qaulin. Dia dilempar, ya, syaitan itu dilempar bi fi'lin aw qaulin. Ya, dilempar dengan secara perbuatan bi fi'lin dan secara perkataan. Apa maksudnya? Ya Mas kalian, nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Syaitan itu dilempar secara perbuatan atau secara fisik, ya. Au qaulin atau secara perkataan. Apa bedanya? Nah, di sini kita akan jelaskan. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya. Kita lanjutkan sedikit, ya. Apa maksudnya bahwa syaitan itu ya dilempar ya secara perbuatan dan secara perkataan, ya. Wasyaitanu marjumun bil fi'li wal qawli ay fi'lan wa qawlan hissan wa ma'nan. Fahuwa marjumun fi'lan wa hissan, ya. Syaitan itu dilempar secara perbuatan, secara fisik. Maksudnya adalah bi ikhrajihi minal jannati, ya, bi ikhrajihi minal jannati wa tardihi anha. Maksudnya adalah syaitan itu dilempar secara perbuatan, yaitu karena syaitan itu dikeluarkan dari surga. Dilempar keluar dari surga, itu maksudnya. Ya, marjumun, rajimun, ya. Dia dilempar secara perbuatan. Minal jannati wa tardihi anha, dan diusir dari surga. Wa anil mala'il a'la wa bi ihbatihi minas samawati ilal ard. Dan dia diturunkan dari tempat yang tinggi, yaitu dari langit, ya. Wa bi ihbatihi minas samawati ilal ard. Diturunkan dari langit yang tinggi ilal ard, ke bumi. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi syaitan itu dilempar secara perbuatan, maksudnya adalah karena dia dikeluarkan dari surga. Diusir dari surga, diturunkan dari langit ke bumi. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Maksud dari bahwa syaitan itu dilempar secara perbuatan. Kemudian ya dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, ya. Dalam surah Al-Mulk, ya. Dalam surah Al-Mulk, ya. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kemudian makna yang kedua bahwa syaitan itu dilempar, ya, seperti dalam surah Al-Mulk, ya. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sungguh kami menghiasi langit itu, langit dunia dengan apa? Bimasabiha, dengan bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian kami menjadikan bintang-bintang tersebut ataupun api atau meteor, ya, api dari bintang-bintang itu untuk apa?
rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Itu diantara maknanya, ya, bahwa syaitan itu dilempar dengan perbuatan seperti itu. Ya. Jadi fungsi bintang jamaah sekalian itu ada 3 ya. Fungsi yang pertama, ya, zayyana as-samaa'a dunya. Fungsi bintang itu adalah pertama untuk menghiasi langit, ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melempar syaitan, ya. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai petunjuk jalan, ya, bagi orang-orang yang safar. Seperti itu. Ya. Jadi itu diantara maknanya, ya. Kenapa syaitan itu dikatakan syaitan itu rajim, dilempar secara perbuatan, ya. Jadi dia dikeluarkan, diusir dari surga, diturunkan dari langit menuju ke bumi. Kemudian yang kedua karena dia dilempar dengan bintang, ya, atau bola api dari bintang, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, makna, ya, maksud dari syaitan itu dilempar secara perkataan, ya, qaulan, ya. Wa makna, ya, li'anna Allah, ya, ba'da an ab'adahu wa rajamahu bil fi'li bi ikhrajihi minal jannah wa min bainal mala'il a'la wa taradahu min jawarihi wa sallat alaihi ar-ramyu bisyuhubi, ya, hakama alaihi aidan bil la'nati fahuwa mal'unun bi la'natillahi ila yaumil qiyamah. Jadi maksudnya bahwa syaitan itu dilempar secara perkataan adalah bahwa hakama alaihi aidan bil la'nati, yaitu syaitan itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwa syaitan itu dilaknat. Itu maksudnya. Dilempar dengan perkataan itu bahwa syaitan itu dilaknat, ya. Dilaknat, ya. Bahkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan ila yaumil qiyamah, kekal sampai hari kiamat. Itu maksudnya, ya. Maqdiun alaihi bil khaybati wal khusrani, ya. Dan telah ditetapkan atasnya bagi syaitan bil khayba, keterpurukan, wal khusran, dan kerugian. Wa matrudun 'anir rahmatillahi wa an kulli khairin, dan terhalangi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan terhalangi dari seluruh kebaikan. Itu maksudnya, ya. Jadi maksud dari syaitan itu dilempar secara perkataan bahwa syaitan itu terlaknat hingga hari kiamat. Bahwa, ya, dia akan terhalangi dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terhalangi dari kebaikan hingga hari kiamat. Itu maksudnya, ya. Syaitan itu terlaknat, ya, dari sisi perkataan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, ya. Sesungguhnya atasmu laknat ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya atasmu laknatku ila yaumiddin, ya. Wa qala ta'ala wa inna yad'una illa syaitanan marida. Itu Allah Subhanahu wa taala melaknat syaitan, la'anahullah, ya. Dan inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, makna dari ar-rajim, ya. Ar-rajim, ya, maknanya adalah marjum, yaitu yang dilempar. Dilempar di sini maksudnya ada 2, dilempar secara perbuatan, yaitu syaitan yang dilempar atau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari langit menuju ke bumi. Kemudian yang kedua, syaitan dilempar dengan perkataan, yaitu bahwa syaitan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari semua kebaikan hingga hari kiamat, ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan hari ini, dan alhamdulillah, ya, kita telah menyelesaikan makna atau penjelasan dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya, dan kita tutup, ya, majelis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد